Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamo. Perkenalkan, nama saya Jian Fauzia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Izinkan saya untuk mengajak kalian semua mendiskusikan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Sekilas sejarah Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan pada 17 September 1945, tak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PMI didorong oleh perintah Presiden Soekarno kepada Menteri Kesehatan yaitu Dr. Buntaran Martomojo untuk mendirikan organisasi kemanusiaan yang mandiri. Nah, pada tanggal tersebut, PMI resmi berdiri dengan ketua pertamanya yaitu Dr. R. Mochtar. PMI menggantikan organisasi serupa dari era kolonial Belanda yaitu Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi atau NIRK-AI yang dibubarkan saat pendukung Jepang. PMI berperan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, bantuan korban bencana, serta pelayanan kesehatan darurat. Pada tahun 1950, PMI diakui secara internasional dan menjadi bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, mengukuhkan peranannya dalam aksi kemanusiaan di Indonesia dan dunia. Dasar hukum PMI yang pertama yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1950 yang mengakui PMI sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan di Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan yang mengatur peran, tugas, dan fungsi PMI dalam aksi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 memperjelas aturan operasional PMI. Yang keempat yaitu Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang menjadi dasar internasional bagi PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selanjutnya, asas dan tujuan PMI. Asas Palang Merah Indonesia atau PMI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu yang pertama, kemanusiaan. Kemanusiaan meringankan penderitaan manusia tanpa membedakan. Kedua, kesamaan. Maksudnya, menyediakan bantuan kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu kenetralan. Maksudnya, tidak memihak dalam konflik atau situasi kontroversial. Yang keempat yaitu kemandirian. Maksudnya, tetap independen dari pengaruh politik atau lainnya. Yang kelima yaitu kesukarelaan. Maksudnya, berdasarkan prinsip sukarela tanpa mencari keuntungan. Yang keenam yaitu kesatuan. Maksudnya, hanya ada satu organisasi Palang Merah di setiap negara. Yang ketujuh yaitu kesemestaan. Maksudnya, bagian dari Gerakan Palang Merah Internasional yang bersifat global. Nah, tujuan PMI adalah memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pelayanan kesehatan, bantuan saat bencana, pelayanan dorong darah, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, PMI juga bertujuan meringankan penderitaan, menyelamatkan nyawa, dan menjaga martabat manusia di seluruh situasi darurat. Keanggotaan PMI. Keanggotaan Palang Merah Indonesia atau PMI terbuka untuk semua warga negara Indonesia dan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu anggota biasa. Itu termasuk yaitu warga yang mendaftar secara sukarela untuk mendukung kegiatan PMI. Yang kedua, anggota sukarela. Itu termasuk relawan yang terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan PMI seperti bantuan bencana dan donor darah. Nah, yang ketiga yaitu anggota kehormatan. Termasuk individu yang diangkat karena kontribusi besar mereka terhadap Palang Merah Indonesia. Setiap anggota diharapkan mendukung prinsip dan misi kemanusiaan PMI dalam kegiatannya. Struktur Palang Merah Indonesia. Yang pertama yaitu pengurus pusat. Itu merupakan tingkat tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional PMI dan memimpin seluruh kegiatan di tingkat nasional.
Pengurus pusat juga mengkoordinasikan kegiatan PMI di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu pengurus provinsi. Ini termasuk PM Palang Merah di setiap provinsi dikelola oleh pengurus provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan PMI di wilayahnya, serta mengkoordinasikan kegiatan di kabupaten atau di kota. Yang ketiga yaitu pengurus kabupaten atau kota. Ini mengelola kegiatan PMI di tingkat kabupaten atau kota, termasuk respon bencana, layanan donor darah, dan program kemanusiaan lainnya di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu pengurus kecamatan. Ini pada beberapa daerah terdapat pengurus PMI di tingkat kecamatan yang membantu pelaksanaan program PMI lebih dekat dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kegiatan PMI. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan. PMI memberikan layanan kesehatan seperti pertolongan pertama, klinik kesehatan, dan program imunisasi. Yang kedua yaitu penanggulangan bencana. PMI terlibat dalam respon bencana, termasuk evakuasi, penyediaan bantuan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Yang ketiga yaitu donor darah. PMI mengelola program donor darah untuk memastikan ketersediaan darah bagi yang membutuhkan. Yang keempat yaitu pelatihan. PMI menyelenggara pelatihan tentang pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya logo PMI. Yang pertama yaitu palang merah. Sebuah salib merah yang terletak di atas latar putih. Simbol ini merupakan simbol universal dari gerakan Palang Merah yang menandakan pelayanan kemanusiaan. Yang kedua yaitu tulisan Palang Merah Indonesia. Ini biasanya terdapat di sekitar Palang Merah yang menegaskan identitas organisasi sebagai cabang dari gerakan internasional di Indonesia. Sekian dari saya. Apabila saya ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam kemanusiaan. Syamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.